orang-orang yang paling beruntung di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan akhirat itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Di dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minun. Kalau disebut aflah itu adalah orang yang beruntung, tidak pernah merugi. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian juga di dalam banyak ayat yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan atau fadilah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di Al-Quran misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat misalnya di dalam surah Al-Kahfi. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka tempat kembali mereka atau tempat tinggal mereka itu adalah surga Firdaus, dan mereka tidak akan ingin berpindah dari situ. La yabghuna anha hiwala. Kemudian di Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang akan dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kerugian itu adalah orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Mungkin di Al-Quran yang barangkali kita semua hafal, di Al-Quran disebutkan tsumma radadnahu fi asfala safina illa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan memerosokkan seseorang atau manusia itu ke dalam satu tempat atau satu tingkatan yang paling rendah, kecualinya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Dan di ayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Di dalam Al-Quran disebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu terkumpul dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat itu kehidupan yang baik. Wabil khusus adalah kelak di hari akhir, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tidak boleh ragu dalam masalah ini. Kalau ada orang yang mengatakan orang yang beriman dan beramal soleh belum tentu dia mendapatkan surganya Allah, itu berarti orang telah menentang ayat-ayat yang qat'i. Jadi kalau dia yakini orang ini bisa keluar dari agama Islam. Sebagaimana juga kita tidak boleh ragu sedikit pun mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beramal soleh, pasti mereka akan mendapatkan balasan buruk di hari akhir. Itu adalah satu kepastian. Mengapa demikian? Karena ditetapkan berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya qat'i. Jadi dua perkara ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang akan terkumpul pada diri orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang-orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau di hari akhir tentu balasannya adalah ridho dan orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kerugian. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk keburukan.
Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyatakan, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang Muslim atau orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baik bagi dirinya. Kalau dia mendapatkan musibah, maka musibah bagi orang yang beriman itu bisa menjadi sebab dia dihapuskan dari semua bentuk kesalahan dan dosa. Dan kalau orang beriman mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar. Itu juga baik bagi dirinya.